Ada satu aturan yang sering terlewat ketika informasi keuangan negara mulai ramai dibicarakan. Anggaran yang sudah disebutkan belum sama dengan pencairan yang sudah bisa dilakukan. Ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar bagi kepastian pembayaran pensiun dan hak-hak tambahan. Banyak kesimpulan keliru lahir justru dari titik ini. Mari berhenti sebentar dan lihat dengan jernih. Ketika angka 55 triliun disebut dalam forum resmi, apakah itu otomatis berarti uang langsung masuk ke rekening? Ketika kata rapel beredar luas, apakah artinya rapel pasti cair bersamaan dengan THR? Dan ketika ada yang menyebut tanggal tertentu, apakah itu sudah berdasarkan peraturan pemerintah yang menjadi dasar eksekusi? Sejenak, pikirkan satu pertanyaan yang paling menentukan ketenangan. Apa yang benar-benar sudah resmi, dan apa yang masih menunggu tahapan dokumen serta verifikasi? Penjelasan berikut disusun untuk menjawab itu secara tenang, tertib, dan sesuai mekanisme negara. Di bagian akhir, titik keputusan resmi, dokumen formal, dan aturan verifikasi akan diterangkan secara jelas, agar yang dipegang bukan perkiraan, melainkan rujukan yang sah. Kekhawatiran publik saat ini berpusat pada satu hal, kepastian hak pensiunan di tengah informasi yang beredar tentang THR tahun 2026 dan rapel pensiun. Banyak pensiunan, khususnya Purna Bakti ASN, TNI, dan Polri, ingin memastikan dua hal secara bersamaan. Apakah THR benar disiapkan dan bagaimana rapel akan dibayarkan? Perhatian lain yang tidak kalah penting adalah soal urutan pencairan, karena mekanisme bertahap sering menimbulkan pertanyaan ketika ada yang menerima lebih dulu dan ada yang belum. Karena itu, yang perlu dicermati bukan hanya judul informasi atau angka besar yang beredar, melainkan bagaimana struktur kebijakan ini bekerja. Mulai dari alokasi anggaran, dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah, kesiapan sistem pembayaran, hingga verifikasi data penerima yang menentukan kelancaran transfer. Jika diterjemahkan ke dalam apa artinya bagi Bapak dan Ibu, inti dampaknya dapat dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Pertama, kabar tentang anggaran THR menunjukkan adanya kesiapan fiskal negara untuk membayar hak tahunan yang biasanya dipenuhi menjelang hari raya. Kedua, rapel bukan hadiah baru, melainkan selisih kekurangan pembayaran akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku surut, sehingga rapel selalu bergantung pada perhitungan dan data masing-masing penerima. Ketiga, karena rapel memerlukan verifikasi per individu, pencairannya dapat bertahap. Artinya ketenangan perlu dijaga dengan cara yang tepat, memegang jalur resmi, memahami tahapan, memastikan data dan rekening tidak bermasalah, serta menolak seluruh bentuk bantuan yang meminta OTP, PIN, atau biaya tambahan. Dengan kerangka ini, Bapak dan Ibu dapat menilai informasi secara wajar, mana yang sudah menjadi komitmen negara dan mana yang masih berada di tahap penyelesaian administrasi. Sekarang kita masuk pada konfirmasi utama yang perlu dipisahkan secara jelas antara yang sudah disampaikan secara resmi dan yang masih bergantung pada penyelesaian dokumen serta proses. Pemerintah dalam pernyataan resmi pada rapat bersama DPR menyampaikan bahwa telah disiapkan anggaran sekitar 55 triliun untuk kebutuhan pembayaran THR tahun 2026. Anggaran ini dimasukkan ke dalam proyeksi belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun 2026. Ini berarti anggaran tersebut sudah menjadi bagian dari perencanaan fiskal, bukan sekadar isu yang tumbuh dari percakapan publik, namun yang juga harus ditegaskan sejak awal adalah ruang lingkupnya. Angka 55 triliun itu bukan khusus untuk satu kelompok. Angka tersebut merupakan total untuk berbagai kategori penerima yang secara regulasi berhak menerima THR, mencakup ASN aktif, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan. Pemahaman ini penting agar tidak muncul anggapan bahwa seluruh angka itu hanya diperuntukkan bagi satu kategori tertentu. Pada saat yang sama, perlu dikunci satu prinsip administratif yang tidak bisa dilewati. Walaupun anggaran telah disiapkan, pelaksanaan pembayaran THR tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah yang menjadi dasar eksekusi. Ini bukan sekadar formalitas. Tanpa PP resmi, proses administrasi pembayaran tidak dapat dijalankan. Jadi, dalam bahasa yang sangat praktis, anggaran menunjukkan kesiapan dan komitmen fiskal, sedangkan PP menentukan kapan dan bagaimana eksekusi pembayaran dapat dilakukan secara sah. Inilah titik yang paling sering disalahpahami ketika publik melihat angka besar, lalu langsung menyimpulkan pasti cair pada tanggal tertentu. Dalam sistem keuangan negara, kesimpulan seperti itu harus ditahan sampai dokumen resminya terbit.
Berikutnya mengenai rapel pensiun, konfirmasi yang perlu dipegang adalah bahwa rapel memiliki dasar hukum dan anggaran resmi sehingga rapel bukan isu liar. Namun rapel memiliki karakter yang berbeda dari THR. Rapel adalah pembayaran selisih atau kekurangan yang seharusnya sudah diterima berdasarkan kebijakan kenaikan atau penyesuaian, tetapi karena penetapan regulasi dan proses administrasi selesai belakangan, selisihnya dibayarkan kemudian. Jadi rapel bukan bonus baru, bukan tunjangan yang muncul tanpa dasar, melainkan hak yang melekat akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku surut. Di titik ini, bahasa resminya sederhana, rapel adalah bagian dari pemenuhan hak yang dihitung dari selisih kebijakan, bukan tambahan yang berdiri sendiri. Lalu mengapa rapel tidak otomatis dibayarkan serentak dan tidak selalu berjalan bersamaan dengan THR? Karena mekanisme keduanya berbeda. THR biasanya dihitung berdasarkan komponen tertentu yang ditetapkan dalam PP THR. Rapel dihitung berdasarkan selisih akibat penyesuaian yang berlaku surut, dan selisih ini berbeda pada setiap individu. Karena itu, proses rapel membutuhkan verifikasi data penerima satu persatu. Verifikasi mencakup status rekening, kesesuaian data, kelengkapan administrasi, dan validitas hak. Pemerintah memilih mekanisme bertahap untuk menghindari risiko kesalahan transfer, rekening tidak aktif, perubahan data yang belum diperbarui, atau kendala administrasi lain yang bisa menghambat pencairan dan memperpanjang proses koreksi. Mekanisme bertahap bukan tanda hak diperlambat tanpa alasan, melainkan cara menjaga ketepatan dan ketertiban administrasi. Untuk jalur penyaluran, aturannya tetap menggunakan kanal yang selama ini berjalan. Pensiunan ASN disalurkan melalui PT Taspen, sedangkan pensiunan TNI dan Polri melalui PT Asabri. Tidak ada lembaga baru dan tidak ada jalur baru yang menggantikan mekanisme resmi tersebut. Dengan demikian, bila rapel dibayarkan, alurnya mengikuti lembaga pengelola yang sama dengan pembayaran pensiun rutin. Ini penting agar Bapak dan Ibu tidak mudah percaya jika ada pihak yang menawarkan jalur khusus atau mengaku mewakili sistem di luar Taspen dan Asabri. Soal nominal rapel, konfirmasi yang harus dijaga adalah bahwa jumlahnya tidak seragam. Rapel dipengaruhi oleh gaji pokok terakhir sebelum pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat. Karena itu, dua orang yang pensiun pada tahun yang sama pun belum tentu menerima nominal rapel yang sama. Perbedaan nominal bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan, karena dasar perhitungannya memang berbeda pada setiap penerima sesuai riwayat karier dan komponen penghasilan. Justru karena perbedaan ini, verifikasi dan perhitungan per individu menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Sekarang masuk ke narasi waktu. Dengan satu patokan tunggal agar tidak menimbulkan kerancuan. Setiap rujukan tanggal atau target waktu yang muncul di naskah ini dipusatkan pada 20 Februari 2026. Patokan ini digunakan sebagai titik pembicaraan administratif dan penataan alur, bukan sebagai penetapan pasti pencairan di luar keputusan resmi. Dalam praktik kebijakan, urutan yang umum terjadi dapat dijelaskan secara tenang. Menjelang 20 Februari 2026, pembahasan alokasi anggaran telah disampaikan dalam forum resmi. Namun pelaksanaan pembayaran THR tetap menunggu peraturan pemerintah sebagai dasar administrasi. Pada rentang proses yang bergerak di sekitar 20 Februari 2026, kementerian dan lembaga terkait menyesuaikan sistem dan lembaga pengelola pensiun melakukan sinkronisasi serta verifikasi data penerima untuk memastikan transfer berjalan tepat. Dalam kerangka yang sama, rapel berada pada jalur yang lebih bergantung pada ketuntasan verifikasi per individu, sehingga pencairannya bisa menyusul dan berjalan bertahap sesuai kesiapan data. Dengan satu patokan 20 Februari 2026 ini, pesan yang perlu dipegang adalah, sebelum dokumen resmi terbit dan sistem siap, angka anggaran belum otomatis berubah menjadi pencairan. Setelah dokumen terbit dan verifikasi berjalan, pelaksanaan dapat dilakukan melalui jalur resmi. Dari sisi gambaran besar belanja negara, ada konteks yang membantu memahami mengapa THR ditempatkan di awal tahun. Anggaran 55 triliun tersebut disebut masuk dalam proyeksi belanja pemerintah triwulan pertama tahun 2026 yang totalnya sekitar 809 triliun. Dalam pola belanja negara, realisasi belanja awal tahun sering dipercepat untuk menjaga perputaran ekonomi. Saat dana seperti THR dibayarkan, daya beli rumah tangga meningkat, konsumsi naik, dan ekonomi daerah bergerak. Pensiunan termasuk bagian penting dari perputaran itu karena dana yang diterima sering langsung digunakan untuk kebutuhan keluarga dan kebutuhan menjelang hari raya. Namun konteks ekonomi ini tidak mengubah prinsip administrasi. Pelaksanaan tetap membutuhkan dasar hukum dan kesiapan sistem.
Setelah memahami urutan resmi, berikutnya adalah jalur panduan yang paling berguna, apa yang bisa dilakukan pensiunan secara langkah demi langkah melalui kanal resmi sambil menjaga ketenangan dan kehati-hatian. Langkah pertama adalah memastikan hal-hal yang paling dasar, namun sering menjadi sumber hambatan. Rekening penerima pensiun rutin harus tetap aktif. Jika rekening tidak aktif, transfer berisiko tertahan. Langkah kedua, memastikan data identitas dan data keluarga yang melekat pada hak pensiun tetap sesuai catatan resmi. Jika ada perubahan status pasangan, tanggungan, atau hal lain yang terkait, pembaruan sebaiknya ditempuh melalui jalur resmi agar tercatat di sistem. Langkah ketiga, apabila pernah terjadi perubahan rekening atau perpindahan cabang bank, pastikan perubahan tersebut sudah dilaporkan dan tercatat di lembaga pengelola sesuai kategori, yakni Taspen untuk pensiunan ASN dan Asabri untuk pensiunan TNI Polri. Dalam konteks rapel yang memerlukan verifikasi detail, ketertiban data menjadi kunci agar masuk dalam kelompok data yang bersih dan sinkron sehingga proses dapat berjalan lebih lancar. Langkah berikutnya adalah menempatkan sumber informasi pada tempat yang benar. Dalam kebijakan pembayaran negara, rujukan utama adalah pengumuman resmi pemerintah dan dokumen formal yang menjadi dasar eksekusi, terutama PP. Karena itu, ketika ada pesan berantai yang menyebut kepastian tanggal, nominal rata-rata, atau janji pencairan tanpa menyertakan dasar dokumen, sikap yang paling aman adalah menahan kesimpulan. Bapak dan Ibu dapat membiasakan diri memeriksa apakah informasi tersebut menyebutkan dasar regulasi, menyebut kanal resmi, dan konsisten dengan mekanisme yang sudah dikenal. Ini bukan karena informasi publik selalu salah, melainkan karena potongan informasi yang tidak lengkap sering menimbulkan tafsir yang keliru. Di tahap yang sama, penting memahami bahwa sistem rapel bekerja berbeda dengan THR. THR adalah hak tahunan dengan pola rutin. Rapel adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian yang berlaku surut. Karena itu, bila Bapak dan Ibu melihat THR berjalan lebih cepat, sementara rapel menyusul atau bertahap, itu masih sejalan dengan logika administrasi yang sudah dijelaskan. Kunci utamanya adalah memastikan data pribadi dan data rekening siap diverifikasi, serta menunggu keputusan resmi yang mengatur pelaksanaan. Pada bagian risiko dan perlindungan, ada dua masalah utama yang paling sering terjadi dan perlu disampaikan dengan tegas namun tetap tenang. Masalah pertama adalah kesalahan menafsirkan perbedaan antara alokasi anggaran dan eksekusi pencairan. Kesalahan ini membuat sebagian orang memasang kepastian pada tanggal tertentu, padahal dokumen formal belum terbit, lalu muncul kekecewaan dan keresahan yang sebenarnya dapat dihindari. Masalah kedua adalah meningkatnya penipuan ketika informasi pencairan dana besar beredar. Modusnya berulang, ada pihak yang mengaku pegawai Taspen atau Asabri, ada yang mengirim pesan meminta OTP, ada yang meminta PIN, ada yang menawarkan percepatan cair dengan imbalan biaya, bahkan ada yang seolah-olah membawa daftar nama agar diprioritaskan. Di titik ini peringatannya harus jelas. Prosedur resmi tidak memerlukan biaya tambahan, tidak ada pungutan, tidak ada percepatan berbayar, tidak ada sistem titip nama. Dan yang paling penting, PT Taspen maupun PT Asabri tidak pernah meminta OTP melalui telepon untuk mempercepat pencairan. OTP dan PIN adalah data sensitif. Jika diberikan, risikonya bukan sekadar terganggunya pencairan hak, tetapi bisa berujung pada kerugian finansial. Karena itu, perlindungan paling efektif adalah satu sikap sederhana namun tegas. Tidak memberikan OTP, tidak memberikan PIN, tidak menyerahkan data perbankan sensitif, dan tidak meladeni permintaan uang atas nama percepatan. Selanjutnya, perlu juga dijelaskan beberapa kondisi khusus yang sering menjadi penyebab keterlambatan pencairan untuk sebagian penerima, agar Bapak dan Ibu tidak langsung menyimpulkan hal yang tidak perlu ketika melihat perbedaan waktu penerimaan. Salah satu kasus yang paling umum adalah ketidaksesuaian data antara catatan lembaga pengelola dan data bank. Perbedaan kecil, seperti satu digit yang berbeda, dapat membuat transfer tertahan. Ada juga kasus rekening yang sudah tidak aktif sehingga sistem menolak transfer. Ada pula perubahan data keluarga yang belum diperbarui yang dapat menimbulkan kebutuhan verifikasi tambahan. Dalam konteks ahli waris, proses administrasi juga dapat memerlukan waktu karena harus memastikan validitas hak sesuai dokumen resmi. Semua ini bukan penolakan hak, melainkan bagian dari pengamanan agar transfer tidak salah sasaran. Kasus lain yang juga sering muncul adalah perubahan rekening atau perpindahan cabang bank yang belum tercatat. Dalam situasi seperti ini,
Pensiunan mungkin tetap menerima pembayaran rutin karena sudah disesuaikan, tetapi ketika ada pembayaran tambahan seperti rapel yang memerlukan sinkronisasi lebih detail, ketidaksesuaian kecil bisa membuat proses tertahan sementara untuk verifikasi. Karena itu, memastikan pembaruan rekening tercatat resmi menjadi langkah yang sangat membantu. Demikian juga jika ada perubahan alamat atau perubahan data identitas, memastikan data tersebut konsisten di jalur resmi akan mengurangi potensi hambatan ketika verifikasi dilakukan. Dengan seluruh penjelasan ini, simpul utamanya dapat dipegang dengan tenang. Pemerintah telah menyampaikan alokasi anggaran sekitar 55 triliun untuk pembayaran THR tahun 2026, dan anggaran tersebut termasuk dalam proyeksi belanja pemerintah triwulan pertama tahun 2026, di mana total proyeksi belanja disebut sekitar 809 triliun. Angka 55 triliun adalah total untuk beberapa kategori penerima, mencakup ASN aktif, PPPK, TNI, Polri, dan pensiunan. Pelaksanaan pencairan THR tetap menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai dasar administrasi. Rapel pensiun memiliki dasar hukum dan anggaran resmi, dan rapel adalah selisih pembayaran akibat penyesuaian kebijakan yang berlaku surut, bukan bonus baru. Penyaluran untuk pensiunan ASN melalui PT Taspen, sedangkan pensiunan TNI Polri melalui PT Asabri. Pencairan rapel dilakukan bertahap karena verifikasi data satu persatu untuk menghindari kesalahan transfer dan kendala administrasi. Nominal rapel berbeda-beda karena ditentukan oleh gaji pokok terakhir sebelum pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga yang melekat. Proses resmi tidak memerlukan biaya tambahan dan tidak pernah meminta OTP atau PIN melalui telepon. Jika harus ditarik ke dalam satu pesan yang menenangkan, maka pesannya adalah ini: hak yang sudah memiliki dasar hukum dan dukungan anggaran pada prinsipnya tidak hilang, tetapi pelaksanaannya harus melalui urutan dokumen dan ketertiban data. Patokan pembahasan waktu dalam naskah ini dipusatkan pada 20 Februari 2026 agar alur tetap rapi, namun kepastian operasional tetap akan mengikuti terbitnya dokumen resmi, penyesuaian sistem, serta verifikasi data di jalur Taspen dan Asabri. Yang paling dapat dilakukan oleh pensiunan adalah memastikan rekening aktif, memastikan data tercatat benar, mengikuti kanal resmi, dan menjaga perlindungan data pribadi dari segala bentuk penipuan. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu menjalani masa tunggu dengan lebih tenang, lebih terarah, dan tetap terlindungi. Semoga hak-hak Bapak dan Ibu diproses dengan lancar, tepat, dan aman, serta keluarga senantiasa diberi kesehatan dan ketentraman.